semua ya. Kita hadir lagi nih di pertemuan sore ini tentang Telegram bot text to speech using Python ya. Kak Suban Asidik bisa lah putar musik. Nah ini Kak, udah kita mulai Kak Suban. Oke. Sebelumnya saya berterima kasih kepada seluruh tim Bisa AI yang telah memberikan wadah di platform tampil ini untuk penyelenggaraan webinar edisi Student Ambassador ya. Yang hari ini kita adalah hari kedua ya, dengan webinar yang pertemuan ketiga. Tak lupa pula saya sebagai Student Ambassador ya. Nama saya Muhammad Fahmi, saya seorang mahasiswa semester akhir di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman ya, seluruh peserta atau rekan-rekan yang telah hadir di webinar kali ini. Semoga bisa disimak dan kita bisa belajar sama-sama tentang Telegram bot text to speech using Python ya, yang sama-sama telah hadir di tengah-tengah kita semua, yaitu pembicara kita Kak Helna Vicenta. Kita sapa sama-sama. Halo Kak Helna. Halo Kak Helna. Mungkin Kak Helna terkendala jaringan juga ini ya, teman-teman. Inilah kalau kita full WFA seperti ini pasti tantangannya yaitu kita kendalanya di jaringan ya. Kita tunggu dulu ya, saya konfirmasi dulu ke Kak Helna. Halo Kak Helna. Halo, halo, udah kedengeran belum? Ya, halo Kak Helna. Oh ya. Tadi. Mungkin tim bisa apa? Izin share screen-nya ke aku. Oke, sudah hadir di tengah-tengah kita semua ya, yaitu pembicara kita, salah satu student ambassador juga ya, rekan saya di student ambassador Bisa AI. Kali ini hadir yaitu Kak Helna Vicenta. Halo Kak Helna. Halo. Oke Kak, baik Kak. Ini teman-teman sudah mungkin menunggu lama ya di Telegram bot text to speech using Python. Saya serahkan kepada Kak Helna untuk memulai materinya.
Google. Udah kelihatan ya? Oke, aku mulai. Halo Kak Elna, bagaimana Kak Elna? Apakah sudah aman? Oke, sebentar ya teman-teman, dikonfirmasi Kak Elna, tadi wifi-nya mati seketika. Jadi ini lagi lock untuk join ya. Harap bisa teman-teman. Sebelum dimulai, teman-teman boleh sediakan juga bisa memakai Jupyter Notebook atau Google Colab ya sebagai tools pada Python. Mungkin bisa dipersiapkan juga agar mungkin bisa mengikuti nanti kita pengcodingannya bagaimana, nanti juga file Python-nya bisa dikirim juga ya lewat chat atau lewat grup WA agar teman-teman bisa bereksplorasi juga ya dengan webinar kali ini.
Maaf ya teman-teman. Ya, silakan dilanjut ya Kak Helna. Udah kelihatan kan ya? Ini enggak PPT, aku slideshow aja ya biar nggak nge-lag. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat peserta udah hadir. Di sini aku bakal ngasih sedikit ilmu buat kalian tentang bot Telegram text to speech pakai Python. Kenapa Python? Karena code-nya lebih pendek, jadi lebih enak pakai Python. Terus apa sih bot Telegram itu? Sekilas tentang bot Telegram. Secara sederhana merupakan aplikasi yang diimplementasikan ke dalam bentuk percakapan singkat di mana interaksi dengannya bisa dilakukan melalui sebuah pesan, perintah, atau permintaan sebaris. Kepotong ya share screen-nya. Nah, sebentar ya teman-teman. Kendala jaringan nih. Mohon maaf banget nih. Kendala teknis ya, bukan kendala sesuatu yang beralangan gitu, tapi kendala teknis. Maaf ya teman-teman, di sini soalnya dan juga halo, datang kan ya? Sudah Kak, sudah. Di tentang bot Telegram kan Telegram kan udah terkenal ya, karena waktu juga untuk yang untuk ke Facebook, jadi tidak meningkat gunanya.
kenal, tapi orangnya belum ya semenjak gabung dari Facebook mulai bikin ini gitu. Terus di sini Instagram tag itu sebenarnya yang seperti percakapan kayak film kita nulis langsung jadi buku. Nah, ya tuh itu Instagramnya ini kita butuh API token. API token itu unique identifier dari aplikasi bot Telegram yang kalau kita bikin dari bot Father itu nanti bakal muncul. Nah, selanjutnya kita aja daripada lama-lama. Saya masih putus. Ya kayaknya suaranya putus-putus nih. Kalau putus Ya Kak, tadi suaranya putus-putus Kak, kayaknya. kalau ini putus, masih putus-putus. Sedikit Kak. Aku ngejelasin pelan apa putusnya gimana? Putusnya patah-patah Kak Helena. Bentar. Putus. Iya Kak Helena, suaranya masih putus-putus nih. Bentar.
Tes. Oke Kak, udah lebih Terus, baik. oke. Oke, linknya aja ya. Aku pakai. Maaf ya teman-teman, ini di luar kendali kami nih, koneksi ya. Halo Kailna, gimana Kailna? Kalau enggak kita cari planning lainnya. Enggak, Apa Kak? bener nggak? Belum Kak, masih Kedengeran nggak? suaranya udah ada tapi masih sedikit patah-patah. Halo, jadi biar Kak Fahmi aja ya yang share screen, soalnya di sini kayaknya sinyalnya nggak bisa buat share screen. Hmm. Untuk link GitHub-nya, di sini suaraku kedengaran kan ya Kak Fahmi ya? Ya Kak, suaranya udah aman soalnya udah menjadi fokusnya ke koneksi suara aja. Dilanjut aja. Uh, Terus jadi di sini sebelumnya kalau pakai Jupyter Notebook kan ini Kak Fahmi nge-share screen-nya langsung buka dari GitHub-ku. Nanti buat teman-teman yang mau nyoba dari Jupyter bisa pakai install dulu Telegram bot API.
aku kirim buat misalnya di Jupyter Network, nanti install itu dulu dari yang di GitHub sebelumnya, tapi install yang pakai Telegram bot buat import library telebotnya itu. Kayaknya kemarin beberapa kali nyoba library telebot ini kadang bisa kadang enggak, jadi nanti teman-teman nyoba dulu ya. Nanti kalau nggak bisa, teman-teman bisa nyoba versi yang ini. Teman-teman bisa yang versi 223 ini dulu. Kalau yang atasnya yang pakai Telegram bot API-nya nggak bisa. Nah, selanjutnya kan di bawahnya library teleport sama request itu ada bot sama dengan teleport sama API token. Nah, API token ini nanti diisi teman-teman waktu bikin di botnya di bot father ya. Jadi nanti teman-teman nyari di Telegram langsung ketik bot father, nanti bikin Telegram bot itu gampang kok, nggak perlu apa-apa, tinggal bentuknya kode unik gitu, panjang gitu. Nanti teman-teman bisa kopas di API token yang aku dalam kurung, tapi dalam kurungnya itu nanti dihapus saja, jadi tinggal petik terus kode tokennya terus langsung itu. Nah, terus yang di bawahnya itu add bot message handler, itu sebenarnya buat kayak perintah. Kan kita kalau yang pernah pakai bot itu biasanya kalau perintah kan slice apa, nah itu buat komennya. Yang bawahnya itu ada fungsi di action itu action start itu, jadi nanti kalau kita baru bikin bot terus ada orang baru yang masuk, dia langsung akan ngirim selamat datang di chatbot text to speech kayak gitu ya. Ya, halo dalam kurung kulawal itu nanti kita manggil chatbot kita. Selanjutnya di bawahnya langsung text to speech-nya, kita langsung pakai slash to speech buat komen untuk pakai Telegram botnya. Nah, di sini sebenarnya kalau pakai PHP ini lebih panjang. Tapi kalau teman-teman yang di sini yang hadir lebih interest sama pakai PHP bisa. Tapi karena aku lebih interest pakai Python dan code-nya lebih sedikit, jadi pakai Python. Terus yang sebenarnya nggak ada yang spesial dari yang fungsi yang to speech-nya, karena itu kayak variabel, declare variabel. Nah, yang paling penting itu yang di request itu kan ada kayak API dari Watson. Nah, itu sendiri kita bikin ngambil dari text to speech-nya Watson Cloud, karena kalau mau ngoding sendiri juga nggak bisa, jadi kita ngambil text-nya. Nah, setelah itu yang di bawah itu nanti kita nyimpen filenya doang sih. Nah, di bawah kan aku nulis print hell. Nah, itu buat uji coba. Jadi kalau kan kita nggak tahu tuh dia bisa atau enggak. Jadi kalau kita ngeran, nanti dia kan bakal ngeprint hal. Nah, jadi code itu tuh sudah jalan dan kita bisa pakai Telegramnya. Lah, bot polling sendiri ini itu buat kayak dia nggak berhenti, kayak fungsinya kayak perulangan terus gitu. Jadi dia nggak bakal mati kalau nggak ada yang salah gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa nyoba Telegramnya. Nama Telegramnya ini. Kak Fahmi, boleh nggak aku nyoba buat share screen? Ya, 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 Kak. Boleh, boleh.
Udah kelihatan ya. Nah, di sini kan untuk nama botnya kebetulan ini kemarin waktu aku tugas jadi aku pakai username kayak gini. Nah, nanti kalau kita mencet start langsung komen start gini, dia nanti bakal nge-replay untuk yang ini selamat datang di chatbot. Ini kenapa kok belum? Soalnya ini di Jupiter belum akun karena ini tadi laptopku sempat nge-lag. Jadi nanti kalau teman-teman mau nyoba habis ini aku run setelah share screen takutnya nanti putus kayak tadi. Nah, sebenarnya Mas bakal muncul kayak tinggal tombol mencet gitu doang. Tapi karena aku simple aja biar cepet biar karena kan fungsinya pingin tahu text to speech-nya jadi aku langsung pakai ini aja. Terus keputus ya untuk share screen-nya ya. Masih ada nggak Helena? Tapi Oh, stuck nih. oh Tapi masih stuck stuck. nih. Atau mau saya coba aja kak, ini saya udah buka Ya, botnya juga. boleh dong Kak. Boleh. Sebentar ini. Nah. Gini ya kak Helena. Halo kak Helena. Halo kak Helena, halo halo. Halo, suaraku masuk nggak? Ada. Nah ini udah di sini nih. Oh, iya bentar. Ini tak runnya. Masuk nggak? Masuk Nah, masuk masuk masuk. nah itu karena aku di sini barusan ngaran. Nah, itu sudah muncul di Kak Fahmi. Nanti kalau kita start bakal muncul itu. Coba Kak Fahmi nulis slash to speech Fahmi gitu coba. Text to. To speech pakai slash ya Kak, kayak nulis komen start gitu. Setelah itu. Kayak gini Kak Fahmi. Aku Oh, terus slice. Duh, bentar ini kak Helena. Saya juga keputus-putus nih. oh iya. Coba kakak juga dulu. Iya. Sini. Nah, ini kan tadi aku udah ngeran dan muncul langsung selamat datang di chatbot text to speech dan halo Helna ini manggil karena username awal Telegramku Helna gitu ya. Terus ini kok komen selanjutnya to speech Helna. Ini sebenarnya kalau teman-teman pakai gitu. Keputus ya. Iya kak, ini stuck ya. Mungkin Kak Fahmi bisa dilempar lagi ke aku buat share screen-nya.
Nah, sesudah itu nanti dia bakal nge-replay. Wow, keputus lagi. Mungkin info aja kepada teman-teman ya, karena ini kesalahan teknis yang tidak bisa dikendalikan karena ini platform kita, platform dari tampil lah. Butuh banyak pengembangan lagi nih ya, teman-teman dari yang tampilnya. Jadi untuk berikutnya semoga kita bisa mengembangkan tampil ini dan webinar kita menjadi lancar. Boleh dilanjut Kak Helena. Nah, terus nanti setelah kita pakai comment to speech hal, nah ini nanti dia bakal nge-replay dalam bentuk VN kayak gini. Nah, kan karena sebelumnya kita pakai dari API Watson-nya itu, jadi nanti depannya tuh kayak bilang speak kayak gitu. Ini kalau aku play bisa kedengeran nggak ya di sana? Oh, kayaknya nggak bisa ya. Tapi di sini ada kedengaran. Nah, nanti depannya mesti kayak gitu. Nah, aku juga belum tahu kenapa depannya seperti itu, tapi di code yang nanti teman-teman lihat itu nggak ada kata-kata itu karena kemarin sudah aku coba untuk kurang-kurangin, tetap hasilnya ada itunya karena mungkin bawaan dari API Watson-nya. Jadi seperti itu ya teman-teman, dengan kode yang hanya segini nih, hanya 28 baris ya ini. Kalau ini dihilangkan yang kosong-kosong mungkin hanya sedikit ya, hanya sedikit kodenya, tapi kita bisa membuat nih tentang to speech, text to speech ya. Kita bisa coba-coba lagi, misalnya beberapa kalimat ya, misalnya hari ini ini ya apa namanya, bahasa Inggris ya, misalnya Ini dia pakai bahasa Inggris, tapi sebenarnya karena dia logatnya pakai bahasa kayak Google gitu, jadi kalau pakai bahasa Indonesia agak berarti kita coba aja ya hari ini ikut webinar. Hari ini saya ikut webinar gitu, kita coba. Siapa tahu bisa. Ya mungkin vokalnya ya Kak Helena masih vokal Inggris ya. Inggris dia. Karena kita apa ya, to speech, item for data science gitu mungkin. Ini aku juga barusan nyoba kalau pakai bahasa Indonesia ya itu apa speakernya masih pakai logat kayak Google gitu. Jadi lebih baik kalau nulisnya pakai bahasa Inggris. Berarti gitu ya teman-teman. Mungkin kalau ada yang didiskusikan boleh.
Mungkin Kak Indah, tadi ada yang nanya juga cara mendapatkan si API Telegram itu bagaimana Kak Kailna? Suaraku kedengaran kan ya tapi ya? Ada. Soalnya di sini nge-lag. Untuk dapatnya itu nanti kan kalau sudah dapat yang Podfather, nanti itu kita dapat setelah dia bikin nanti kan ada kayak si Podfather nge-replay down congratulations on your new bot. Nah, Ya Kak Elna terputus lagi ya. Ini suatu ini ya teman-teman, suatu perlu pengembangan juga ya, karena kita harus pengembangan itu nggak mudah ya. Jadi ini dengan ada mengadakannya webinar seperti ini juga kita jadi tahu nih sebenarnya evaluasi untuk kedepannya itu bagaimana. Semoga webinar kita besok ya kita bisa lebih mengoptimalkan lagi agar teman-teman lebih mudah belajarnya lagi, soalnya masih banyak pelatihan-pelatihan yang lainnya tentang data science, web development, machine learning ataupun yang lainnya. Ini juga tadi Kak Helna keluar ya. Jadi kalau ada yang ditanyakan silakan aja teman-teman. Kalau saya bisa jawab ya dijawab, kalau tidak bisa nanti dibantu oleh Kak Helna juga. Ada yang perlu didiskusikan nggak ini? Jadi ini tinggal ini aja ya teman-teman, tinggal kita cari si silakan Kak Helma dilanjut. halo. Yang tadi ada yang tanya buat dapat API token ya? Iya. Nanti selesai kita bikin dari Podfather, nanti kita dapat pesan don't congratulations on your new bot. Nah, bawahnya itu ada tulisan use this token to access the HTTP API. Nah, itu kan emang nanti kita sulit bedakannya soalnya dia nggak berwarna biru kayak biasanya. Jadi ada angka besar kecil. Nah, itu kita pakai API yang itu. Dan kalau bisa kalau buat belajar nggak apa-apa kayak di orang lain tahu, tapi kalau untuk buat yang udah kayak minimal project ya kayak project besar gitu, kalau bisa API ini nggak disebarluaskan, makanya itu yang tahu hanya kita yang bikin bot itu kayak gitu. Lebih kayak botnya Discord, tapi aku belum pernah nyoba untuk bikin bot Discord gitu. Ya mungkin teman-teman yang lain ada yang ditanyakan lagi ya, silahkan di drop aja di kolom chat publik ya, jika kita bisa mendiskusikannya agar lebih menarik lagi nih webinar kita sore ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin teman-teman ada yang ditanyakan. Ada yang mengetik nih ya, untuk ada yang bertanya, mungkin kita tunggu aja nih ya.
Mungkin teman-teman saya infokan lagi ya, ini masih banyak pelatihan yang lainnya tentang webinar yang lainnya ya. Nggak hanya terpatok ke machine learning aja, data science, lalu web development, nanti ada juga lalu bagaimana kita membuat suatu tips dan trik juga ya, mengupas tuntas perbedaan jurusan untuk para mahasiswa baru mungkin, nah itu bisa ya. Ini ada dari Kak Baby nih. Buat library telebot ada dokumentasinya nggak? Saya belum pernah ya Kak Baby pakai telebot ya. Tapi yang saya ketahui semua library di Python tuh ada dokumentasinya gitu. Banyak referensi mungkin yang bisa kita galih di dokumentasi Python tuh. Pasti ada sih kalau walaupun saya belum pernah coba si Telegram bot ini, tapi yang mau minta soalnya. Iya Kak, nanti Kak kita chat bareng-bareng ya Kak Helena. Ada lagi yang ditanyakan yang lain mungkin? Nah itu ada bot Telegram juga untuk pengumpulan tugas, nanti semuanya saya share ya di grup peserta ya, maupun itu yang grup pertama dan grup yang kedua itu saya share juga agar kita nggak terpatok pelatihannya di webinar aja gitu. Teman-teman bisa juga melatih atau mengeksplorasi bagaimana pengerjaan si bot Telegram ini di uh, laptop yang teman-teman punya gitu. Ya, ada yang ditanyakan lagi nih? Nah, iya Kak. Kak Elna, kalau yang Python Anywhere juga saya tahu ya, hostingnya yang nggak murah sih, tapi gratis sih. Yang saya cobain tuh pakai Python Anywhere. Untuk teman-teman juga bisalah untuk apa ya, belajar lagi lah gitu ya. Kalau ada kendala ya untuk pengerjaannya kan tadi udah ada si codingannya, tinggal dijalani aja gitu. Kita mendapatkan API-nya dulu. Setahu saya juga banyak API yang open ya. Kayak kalau kita untuk belajar, kita cari di GitHub atau di referensi yang lainnya ada juga API yang dianya bersifatnya terbuka gitu, open. Nah itu ada yang bisa dikonsumsi oleh publik ya. Tapi itu hanya seputar pembelajaran aja ya, nggak di nggak dikhususkan untuk for komersial gitu. Oke teman-teman, ada yang ditanyakan nih? Jika tidak, kita sudahi dulu ya untuk ini. Nanti seluruh record webinarnya, lalu PowerPoint-nya, atau seluruh referensi codingannya nanti saya buat di link Google Drive ya, supaya teman-teman bisa mengakses juga selain mengaksesnya dari webinar ini. Oke, ada yang disampaikan lagi mungkin Kak Helna ataupun yang lainnya? Oke, jika tidak ada ya, saya ini dulu mau ngingetin lagi ya ke teman-teman semua agar daftar di tampil.id untuk keperluan pendaftaran ulang di webinar ya, supaya lebih mudah nanti ketika joinnya gitu. Nah, ya Mbak, ada tugas tentang telebot Mbak. Nah itu boleh tuh Kak Jalu kalau mau ya. Kita belajar sama-sama tuh udah ada dapat codingannya. Nanti nanti untuk Kak Jalu nanti tinggal dicek di GitHub aja, nanti aku share yang buat pengumpulan tugas itu sama yang ini nanti.
Kalau pingin bikin yang seperti chatbot SimSimi sebenarnya bisa, tapi kalau Telegram coding bisa pakai IBM pakai apa sih waktu itu lupa. Aku lupa waktu itu. Jadi dia tinggal kayak rantai-rantai gitu untuk balasnya apa. Nggak pakai coding kalau yang itu. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Kalau enggak, saya nanti izin share screen untuk membahas yang kedepannya. Ini juga ya teman-teman, ada sebuah ini juga apa yang saya alamin juga tuh di kampus saya juga udah ada Telegram khusus ini ya, khusus kampus untuk di akademik itu mengecek nilai, lalu penginputan proposal, penginputan laporan, bimbingan juga dari si WA itu, si bot, si WhatsApp ya. Kita memakainya nggak, base-nya nggak di Telegram kalau di kampus saya ya. Kita memakainya apa ya? Ya memakainya yang si WhatsApp bot gitu. Itu mungkin nanti bisa di improve ya, di improve untuk teman-teman lah, untuk bisa membuat bot WhatsApp, bot Telegram gitu, supaya lebih apa ya, lebih melatih lagi lah gitu. Kalau pakai Python semuanya pasti bisa teman-teman. Referensi ada banyak juga. Nanti saya kalau ada waktu juga saya pengen share juga sih yang bot WhatsApp ya. Ya, buat WhatsApp juga bisa, tapi aku belum pernah nyoba. Ini ya. Apinya sulit nggak Kak Fahmi itu buat ngambilnya? Nah, kalau itu saya nggak tahu, saya nggak di belakang layar ya Kak. Soalnya saya pengkonsumsi aja yang soal ini. Ini ya, kalau yang benar-benar kompleks nih, saya izin share screen juga ya, biar menambah ini aja ya, menambah untuk ini aja pembelajaran kita. Nih, saya izin share screen. Kalau teman-teman pengen belajar sih, saya juga pengen belajar sih. Ini basicnya juga ke natural language processing ya, bagaimana sebuah bot itu bisa mengerti apa yang kita masukkan gitu. Nah ini dianya bukan text to speech ya teman-teman. Ini dianya natural language processing, bagaimana bahasa manusia bisa mengerti gitu si robot itu. Nah misalnya gini, nama botnya si Iteng ya, nama di kampus kami. Nah, misalnya si Iteng ya. Nah, lalu Iteng, nah dianya dijawabnya ya naon sih gitu kan. Nah karena saya kuliah di Bandung, jadi dijawabnya seperti itu. Misalnya gini, Iteng cek bimbingan mahasiswa gitu. Ini udah benar-benar kompleks sih si aplikasinya. Nih, nah, maka udah di datanya ya. Ini ya data bimbingannya gitu. Nah, sudah dikerjakan pekerjaan selanjutnya. Nah, ini base-nya memakai si ini juga ya, si Python yang si Selenium ya, si automation. Jadi dianya mengambil data lewat web juga gitu, yang sudah di-generate ke bot WhatsApp gitu. Nah, mungkin nanti kita belajar bareng lah untuk pembuatan bot ya. Kalau kita ada waktu, kita belajar bareng, sering-sering bareng juga. Oke, jika ada yang ditanyakan, masih ada waktu nih. Kalau tidak, kita sudahi teman-teman. Oke, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, teman-teman silahkan yang belum registrasi mungkin ditampil ya. Silahkan teman-teman registrasi untuk registrasi untuk pendaftaran daftar ulangnya ya di setiap webinar. Nah, di sini kan banyak nih ya webinar ya. Webinar kita sangat banyak teman-teman. Nah, kita sudah melewati 3 kali webinar ya, yang kupas tuntas UI,
lalu klasifian, lalu Telegram buat text to speech using Python. Mungkin teman-teman yang belum tahu 30, silakan teman-teman ya, nanti bisa juga oleh ke data science, ke deep learning ya, ke CNN. Nah, ternyata kita akan bahas juga dasar-dasar PHP. PHP itu apa? Bahasa pemrograman untuk sebuah web development gitu. Kalau teman-teman mau terjun juga ke web development, nah ini bisa nih untuk mengulik atau mendalamin dasar-dasar PHP-nya gitu. Silakan teman-teman ke sini, tampil lalu cari event, boleh langsung sekarang ya, biar di join aja langsung. Kalau yang dasar-dasar PHP yang ini kalau ada 2 ya besok ya. Satu yang PHP jamnya jam 7 malam ya teman-teman. Mungkin teman-teman masih habis sholat maghrib, mungkin bisa ikutin ini. Nah yang ini bisa langsung didaftar event seperti ini. Lalu ini misalnya teman-teman mau membayar sertifikat satuan, jika tidak, pilih tidak. Lalu yang kedua nih, konsep dasar mesin 1530 ya, seperti yang ini. Kita daftar event, lalu ini pilih tidak. Nah, di sini silakan ke teman ke akun ya, lalu ke event saya. Nah, jadi dua ini sudah ada di event saya gitu, agar sebagai reminder aja. Jadi tidak susah lagi kita saat ada waktunya telah tiba gitu. Oke ya teman-teman, sudah berakhir untuk webinar kita pada sore hari ini tentang Telegram bot text to speech using Python. Jika ada kesalahan ya mungkin dari Kak Helna, nggak ada yang disampaikan lagi Kak. Kalau tidak saya tutup. Udah cukup Kak Fahmi. Sebelumnya minta maaf ya teman-teman kalau tadi ada kendala sinyal dan kawan-kawan. Oke, terima kasih Kak Helna. Kami juga selaku student Ambassador Bisa AI berterima kasih kepada tim Bisa AI ya, secara internal yang sudah memberikan wadah bagi kami untuk memberikan pengalaman lah bagaimana membagikan ilmu itu kepada seseorang ya agar bermanfaat ya. Nah, saya sebagai moderator juga meminta maaf jika ada kesalahan ya di hari ini. Semoga hari besok tidak terjadi lagi ya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih semuanya.